Pemirsa, ada wacana terkait sekolah libur selama Ramadan dan ini semakin hangat diperbincangkan publik. Wacana ini disambut baik oleh sejumlah pihak karena dapat meningkatkan kualitas ibadah siswa. Namun, jika persiapan tidak matang, bisa saja menjadi penurunan kualitas pendidikan, terutama untuk sekolah yang siswanya heterogen. Wacana meliburkan sekolah selama Ramadan kembali menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Gagasan ini mengemuka seiring dengan upaya memberikan ruang bagi siswa beragama Islam untuk meningkatkan kualitas ibadah puasa selama bulan suci. Menteri Agama Nazaruddin Umar mengatakan, harapan agar libur atau tidak libur, ibadahnya berkualitas dan menjadikan Ramadan sebagai bulan konsentrasi bagi umat Islam untuk meningkatkan kemanfaatan hidupnya. Itu yang paling penting ya. Ramadan itu adalah konsentrasi bagi umat Islam ya. Dan yang non-muslim itu mari kita saling menghargai. Nah, Ramadan kali ini kita berobsesi akan menjadi Ramadan yang berkualitas. Bagaimana membuat Ramadan berkualitas ya? Mulai dari anak kecil sampai dewasa itu kita berikan respektif terhadap bulan suci Ramadan itu. Oke, saya kira gitu. Merespon wacana tersebut, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang juga Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas menyambut gembira. Agar anak-anak tahu bulan puasa itu adalah bulan suci yang dihormati. Tetapi bukan berarti anak-anak tidak belajar dan tidak akan mendapatkan pendidikan. Menurut Anwar Abbas, selama sekolah diliburkan saat bulan Ramadan, anak-anak bisa mendapatkan pendidikan di rumah. Untuk itu, ia menilai pihak sekolah harus aktif melalui medium digital, memberikan arahan dan penilaian terhadap siswa. Dengan kata lain, pendidikan siswa selama libur Ramadan tempatnya berpindah dari sekolah ke rumah dan ke tengah-tengah masyarakat. Kalau saya sih lebih memandang buat saja pilihan-pilihan kepada sekolah, yang penting tujuannya disampaikan. Tujuannya apa? Supaya anak bisa beribadah dengan lebih baik. Hayu kalau gitu, misalnya yang ternyata komite sekolah memandang atau harus sekolah memandang, oh terlalu banyak nih yang orang tuanya yang bekerja, jadi nggak ada yang ngawasin juga di rumah gitu kan. Jadi ya udah kalau gitu lebih baik di sekolah aja dengan porsi belajar yang lebih banyak. Ibadahnya misalnya itu juga kan bisa dilakukan, dan ibadahnya bisa jadi ibadah yang ibadah mahdhah, ibadah yang betul-betul ibadah atau ibadah sosialnya gitu. Karena kan dilatihkan di bulan Ramadan kan juga ada zakat, bersedekah gitu kan, itu juga jadi bagian yang bisa dipelajari bersama-sama. Jadi kalau kita lihat ya, target kurikulum itu kan senantiasa selalu ada. Kalender pendidikan itu udah dirancang dari awal. Jadi dengan planning, dengan perencanaan yang sudah relatif lebih matang, maka akan kelihatan sebetulnya mana yang bisa dicapai dalam waktu yang bisa dipadatkan, mana yang tidak. Jadi sebenarnya kalau dikatakan tadi kompensasi waktunya bisa diatur sih di situ. Tinggal memanage ya masing-masing sekolah. Tapi lagi-lagi targetnya apa nih gitu kan? Khawatirnya nanti saya sih agak khawatir gini, karena tidak ada yang mengawasi di rumah, terus bukannya ibadah, malah nonton, main game gitu kan, malah jadi akhirnya tidak tercapai targetnya. Jadi kita perlu sepakati dulu target itu yang mau kita capai seperti apa, berkualitas insya Allah dimanapun kita berada. Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi PKS Ledia Hanifah menanggapi, wacana kebijakan libur sebulan selama Ramadan bagi anak sekolah perlu dikaji lebih dalam. Lebih lanjut, Ledia menjelaskan, kebijakan tersebut memang sudah pernah diterapkan sebelumnya dengan memiliki kelebihan dan kekurangan. Apalagi sudah memiliki kalender pendidikan dan kurikulum yang akan diterapkan selama tahun ajaran. Terlepas dari kontroversi yang datang, libur sekolah selama Ramadan sudah pernah dilakukan di Indonesia sejak era kolonial Belanda. Kebijakan itu terus berlangsung hingga masa kepemimpinan Soekarno, yang saat itu menghentikan sementara kegiatan-kegiatan resmi dengan tujuan agar umat muslim dapat menjalankan ibadah semaksimal mungkin. Kemudian berhenti di era Soeharto, di mana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan masa itu Daud Yusuf. Namun kebijakan itu diprotes dari berbagai pihak, sehingga sebagian sekolah berbasis Islam tetap meliburkan selama sebulan penuh. Kebijakan tersebut masih dirasakan di era kepemimpinan Gus Dur. Bahkan, Gus Dur juga mengimbau kepada sekolah untuk menggelar kegiatan pesantren kilat. Tujuannya agar para siswa lebih fokus belajar agama.
Barulah pada masa Presiden Megawati, kebijakan libur Ramadan diubah lagi dan berlanjut hingga era Presiden Jokowi.